Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat Islam yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, nasihat Islam akan membahas tentang buah-buahan apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana keistimewaannya dalam Islam. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Nomor 1. Buah yang satu ini sering kita jumpai di bulan Ramadan, tetapi sebetulnya pohon kurma menghasilkan buah kurma tidak hanya di bulan Ramadan. Buah kurma adalah makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai buah yang istimewa. Saking istimewanya, buah kurma disebutkan hingga 20 kali di dalam Al-Quran. Buah yang satu ini tidak hanya kaya terhadap nutrisi tapi juga memiliki keutamaan lain. Sebab, mengonsumsi buah kurma merupakan bagian dari sunnah. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa tidak akan lapar penghuninya jika terdapat kurma di dalam rumahnya. Rasulullah memiliki kebiasaan memakan kurma masak. Kurma masak ini memiliki nilai gizi yang tinggi. Bisa memperkuat liver, merelaksasi usus, menambah kesuburan, dan juga bisa menyembuhkan radang tenggorokan. Kurma masak bersifat panas dan basah. Kurma tersebut bisa membantu membunuh atau mengurangi jumlah cacing dalam tubuh jika dikonsumsi saat perut dalam keadaan kosong. Jadi, kurma masak bisa bermanfaat sebagai obat bagi tubuh, diambil dari berbagai sumber. Kurma memiliki khasiat seperti dapat melindungi tubuh dari racun, mengandung zat anti kanker, memiliki kadar gula yang tinggi serta sebagai sumber protein. Komposisi kurma menurut ahli kesehatan yakni 70% zat gula, 20% protein, dan 3% lemak. Buah kurma mengandung zat besi dan mengandung vitamin B dan C. Penelitian di Mesir mengungkap bahwa penyakit kanker tidak menyebar ke daerah-daerah yang penduduknya banyak mengonsumsi kurma. Hal ini dikarenakan kurma memiliki zat-zat yang membunuh sel kanker. Seperti diketahui, sebagian besar penduduk Jazirah Arab atau yang tinggal di wilayah Sahara atau oasis menjadikan kurma sebagai makanan pokok mereka. Kurma ialah salah satu makanan khas di Timur Tengah. Tidak hanya itu, kurma juga baik dikonsumsi untuk hidangan berbuka puasa. Kurma adalah jenis makanan yang kaya akan glukosa, sehingga dapat menggantikan zat-zat gula yang kering setelah seharian berpuasa. Nomor 2. Buah yang tidak kalah istimewanya dengan buah kurma yaitu fig atau buah tin. Keistimewaannya juga menjadi makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Saking istimewanya buah ini, Allah abadikan buah ini menjadi sebuah nama surat di dalam Al-Quran. Surat At-Tin, di dalam surat ini Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun. Hal ini tentu menunjukkan betapa pentingnya buah ini. Ternyata setelah ditelusuri, buah tin tergolong sebagai superfood, yaitu makanan yang memiliki kelengkapan gizi yang tinggi. Buah ini tidak hanya memberikan rasa manis dan renyah sehingga sangat lezat dimakan, tapi juga mampu menjadi obat untuk masalah kesehatan tertentu. Abu Darda berkata bahwa ia menyerahkan semangkuk buah tin kepada Nabi, lalu berkata, "Makanlah." Kemudian beliau pun memakannya, dan beliau berkata, "Jika saja kamu berkata bahwa buah tin adalah buah yang diturunkan Allah dari surga, maka saya pun akan berkata demikian, karena buah dari surga tidaklah asing." Filsuf sekaligus dokter dari Yunani, Socrates, menyebutkan kata tin dalam bukunya, Dirasat al-An-Nabat, kata yang serupa juga disebutkan Homer. Filsuf lainnya yaitu Plato juga banyak mengkonsumsi buah tin hingga ia digelari kepercayaan para filosof. Selain itu, ternyata buah tin juga menjadi makanan pokok para pegulat dan prajurit bangsa Romawi kuno. Tin digunakan juga oleh bangsa Mesir. Pohon tin telah ditanam sejak ribuan tahun lebih di daerah panas di Asia, Afrika, dan Eropa kemudian menyebar ke wilayah Laut Putih. Dalam setiap 100 gram buah tin terkandung 250 kalori, karena itu, tin dipandang sebagai makanan bermutu di musim dingin. Tetapi dilarang bagi penderita penyakit gula, kegemukan dan susah pencernaan. Orang Jepang bahkan mampu membuktikan adanya komposisi kimia aroam, aldehydes yang disebut dengan benzaldehyde, dalam buah tin ini. Kandungan tersebut memiliki kekuatan medis untuk melawan sebab-sebab penyakit kanker. Di dalam buah tin juga ditemukan kumpulan komposisi zat tepung yang disebut dengan kumpulan suralinsa, yang berfungsi penting dan efektif untuk memelihara darah dari berbagai virus dan bakteri serta parasit yang menyebabkan penyakit seperti radang limpa, hepatitis. Itulah sebagian kecil dari banyak sekali keutamaan lainnya dari buah tin.
Nomor 3. Jika kita sering mendengar olive oil, pasti tahu dong yang dimaksud adalah minyak zaitun. Minyak zaitun sendiri adalah hasil ekstraksi dari buah zaitun. Minyak zaitun dikenal minyak yang sangat baik bagi kesehatan sehingga sering dijadikan pilihan untuk penggunaan pada salad dan makanan sehat lainnya. Buah zaitun juga termasuk ke dalam nama makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya disebutkan bersama buah tin. Namun, penyebutan buah zaitun sendiri sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Allah pun mengatakan bahwa pohon zaitun adalah pohon yang diberkahi. Allah berfirman, "Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai dan negeri yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Surah At-Tin ayat 1-3. Dan Allah juga berfirman, "Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis." Surah An-Nur ayat 35. Al-Qurtubi mengatakan bahwa buah zaitun memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat dijadikan minyak dengan cara memeras buahnya. Kemudian minyak ini bisa digunakan sebagai lauk pauk, minyak oles dan juga bahan bakar. Qurtubi juga menjelaskan bahwa buah zaitun mengandung banyak manfaat. Inilah pohon yang pertama kali tumbuh di bumi dan tumbuh kembali setelah peristiwa banjir Nuh, dan tumbuh di rumah-rumah para nabi dan beberapa tempat suci. Buah ini bahkan didoakan dengan keberkahan oleh 70 orang nabi. Dikutip dalam buku berjudul Sains dalam Al-Quran oleh Dr. Nadia Tayyarah, menuliskan sabda Rasulullah tentang buah zaitun yang berbunyi, "Makanlah buah zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak, karena ia tumbuh dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nomor 4. Buah delima menjadi salah satu nama makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu, buah delima sendiri juga termasuk salah satu buah surga yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Buah delima dikenal sebagai buah yang sangat baik bagi kesehatan. Kandungan antioksidannya sangat tinggi, sehingga buah delima seringkali dijadikan salah satu pilihan buah untuk menjalankan program detoksifikasi. Kandungan antioksidan pada buah delima mampu menangkal senyawa radikal bebas yang bisa memicu berkembangnya sel kanker. Buah delima adalah salah satu buah yang disukai oleh Nabi Muhammad, dan merupakan salah satu buah surga. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Zabi dan ditulis oleh Ibnu Abbas. "Tidaklah buah delima yang ada pada kalian sekarang ini, melainkan sebahagian daripada buah delima dari surga." Diriwayatkan oleh Al-Zabi, buah delima juga disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 99 dan ayat 141, dan pada surat Ar-Rahman ayat 68. Jadi, delima disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Hal ini pasti memiliki makna tersendiri, yaitu bahwa buah delima memiliki banyak manfaat. Disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 99, "Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman." Sahabat nasihat Islam yang dimuliakan Allah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan kebaikan ini dengan saudara kita yang lain, agar kebaikan Islam selalu berada di sekeliling kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.